Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Yuda Putra dengan NIM 22073002. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang judul kali ini, tentang mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Aneh. Yang sekarang kita akan membahas tentang pengembangan kewirausahaan. Eh, Apakah teman-teman tahu apa itu pengembangan kewirausahaan? Pengembangan usaha itu sendiri adalah proses yang melibatkan berbagai tahapan dan strategi untuk menciptakan dan mengembangkan usaha. Usaha sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan yang menghasilkan barang atau jasa guna untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Bentuk usaha yang dapat bervariasi dari skala kecil, menengah hingga besar, tergantung pada modal dan cukupan operasional yang dimiliki. Dalam perkembangannya, kewirausahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, baik ekonomi kita, masyarakat, dan negara. Yang untuk pembahasan kali ini ada pembagian sub materinya. Yang pertama itu pengertian usaha. Apakah teman-teman tahu itu apa itu usaha? Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu usaha. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekonomis. Dalam usaha ini kita bisa buat produk atau jasa kita yang kita bisa berikan kepada masyarakat atau orang yang memerlukan. Kegiatan ini melibatkan berbagai aspek seperti perencanaan produksi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Usaha ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dengan bentuk hubungan seperti perseorangan, koperasi, firma, CV, atau perseorangan terbatas atau PT. Biasanya usaha ini bisa kalau ke usaha besar biasanya ke PT, kalau usaha kecil mungkin ke individu atau penjualan. Keberhasilan suatu usaha bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, serta mempertahankan daya saing di pasar. Untuk bagian materi kedua itu tahapan pengembangan usaha. Apakah dalam usaha kita harus tahu itu tahapan pengembangan usaha. Untuk teman-teman sendiri, apakah udah pernah mendengar itu adalah ada tahapan pengembangan usaha? Pengembangan usaha sendiri dari beberapa tahapan yang harus dijalani sebagai sistematisnya. Yang pertama yaitu pertama kita harus identifikasi peluang. Dalam usaha kita harus tahu untuk identifikasi peluangnya, untuk mengamati kebutuhan pasar atau menentukan ide bisnis yang berpotensi untuk berkembang. Yang kedua itu perencanaan bisnis. Yang pertama kita harus menyusun strategi bisnis, mencakup visi misi target pasar serta rencana operasional dan keuangan yang matang. Yang ketiga yaitu pelaksanaan dan operasionalisasi dan mengimplementasikan rencana bisnis dengan mengolah sumber daya serta tersedia secara efektif. Yang keempat yaitu evaluasi atau pengembangan. Kita harus melakukan monitoring dan evaluasi kinerja usaha untuk menyesuaikan strategi dalam menghadapi tantangan dan peluang baru yang akan datang. Apakah teman-teman paham tentang tahap pengembangan usaha? Untuk saya simpulkan, tahapan pengembangan usaha ini ada 4. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi peluang, yang kedua perencanaan bisnis, yang ketiga pelaksanaan dan operasionalisasi, yang keempat itu evaluasi dan pengembangan. Itu yang selanjutnya itu yang ketiga dari pengembangan usaha itu teknik pengembangan usaha. Seseorang usaha ini harus memiliki teknik dalam pengembangan usaha agar usaha yang kita jalani agar sukses dan berhasil. Untuk mencapai keberhasilan, seorang usaha perlu menerapkan berbagai teknik. Di sini ada beberapa teknik dalam pengembangan usaha. Yang pertama yaitu inovasi produk dan layanan. Kita menyediakan solusi baru yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalnya si A membutuhkan ini, maka kita harus menyiapkan kebutuhan tersebut agar si konsumen tetap sama kita dan mencukupi kebutuhan konsumen tersebut.
Yang kedua, ekspansi pasar. Itu memperluas cukup bisnis ke wilayah atau segmen atau pasar baru. Seorang teknik wirausahawan harus tahu mengekspansi pasar. Kita harus bisa mengetahui dari daerah tersebut, maka kita harus pandai mengekspansi pasar. Yang ketiga itu diversifikasi usaha. Dalam mengembangkan produk atau layanan yang kita berikan kepada masyarakat, kita harus mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu. Maka dari itu kita harus memiliki sektor-sektor yang lain. Yang keempat itu pemanfaatan teknologi. Dalam pemanfaatan teknologi ini, kita harus mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pemasaran. Yang selanjutnya itu kemitraan strategis. Seorang perusahaan harus mengerti teknik ini itu bekerjasama dengan pihak lain untuk memperluas akses pasar dan sumber daya. Di sini dalam teknik pengusahaan usaha ini ada saya rincikan lagi yaitu ada beberapa hal. Yang pertama itu adanya inovasi produk dan layanan. Yang kedua itu ekspansi pasar. Yang ketiga diversifikasi usaha. Yang keempat pemanfaatan teknologi. Yang kelima kemitraan strategis. Selanjutnya itu hal pengembangan pengembangan dalam berusaha yaitu yang selanjutnya itu jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Dalam dalam berusaha kita harus mengerti itu jenis-jenis strategi yang harus kita lakukan dalam mengembangkan usaha kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengembangkan usaha jenis-jenisnya. Strategi pengembangan usaha dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama kita akan membahas itu strategi penetrasi pasar. Penetrasi pasar ini adalah meningkatkan pangsa pasar dengan cara memperkuat pemasaran dan promosi. Jika dalam dalam strategi penetrasi pasar, kita harus pandai meningkatkan pasar atau memperkuat promosi atau produk yang akan kita jual. Yang kedua itu strategi pengembangan produk. Menghadirkan inovasi untuk produk untuk menarik minat pelanggan baru dan pertahankan pelanggan lama. Dalam strategi pengembangan produk ini kita harus pandai dalam melobi si konsumen dan meyakinkan si konsumen agar produk-produk ini lebih baik atau lebih baik pengembangannya. Selanjutnya itu strategi integrasi. Strategi ini melakukan vertikal atau horizontal untuk mengontrol lebih banyak aspek dalam rantai pasokan. Maka dari itu kita harus lebih banyak dalam melakukan pemasukan modal atau usaha yang harus kita lakukan. Misalnya produk ini, maka kita harus lebih banyak. Selanjutnya itu strategi diversifikasi. Strategi ini memperluas lini usaha ke sektor berbeda dengan mengurangi risiko bisnis. Selanjutnya itu strategi diferensiasi. Strategi ini adalah menciptakan keunggulan kompetitif dengan menawarkan produk unik dan berkualitas tinggi. Maka dari itu kita harus pandai dalam menawarkan produk kita dan berkualitas tinggi dengan harga yang sesuai dengan pasaran. Yang selanjutnya itu pengembangan usaha itu yang selanjutnya itu modal dalam usaha. Apakah kalian tahu itu modal? Dalam usaha kita harus memiliki modal untuk memperlancar usaha kita. Itu adalah satu aspek yang harus kita miliki, yaitu pertama itu modalnya. Apa kalian tahu itu apa modal dalam usaha? Baiklah saya akan jelaskan sedikit apa itu modal. Modal adalah merupakan sumber daya finansial yang digunakan untuk mendanai operasional dan ekspansi usaha. Modal dapat berasal dari berbagai seperti investasi pribadi, pinjaman atau dana hibah. Biasanya seseorang usaha ini memiliki saham atau modal dari bank atau ada juga yang memiliki dari pribadinya sendiri. Di sini kita akan membahas jenis-jenis modal. Yang pertama itu modal sendiri. Modal sendiri ini adalah modal yang berasal dari tabungan pribadi atau pemilik usaha. Atau misalnya saya ingin menjalankan usaha, maka saya memiliki modal, maka saya bisa menggunakan modal saya sendiri tanpa bantuan dari minjam dari tempat lain atau bank. Yang kedua itu modal pinjaman. Dana yang diperoleh dari bank, lembaga keuangan atau investor dengan kewajiban pengembalian.
Misalnya saya ingin menjalankan usaha, tapi saya tidak memiliki modal, maka salah satunya cara yang saya lakukan itu memiliki modal pinjaman seperti ke bank atau ke investor lain. Yang ketiga itu modal ventura. Modal ventura ini adalah investasi dalam perusahaan modal ventura yang mendukung bisnis dengan pertumbuhan tinggi. Nah, ini memiliki modal yang besar. Yang keempat itu modal hibah. Modal hibah ini adalah modal yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi tertentu tanpa perlu dikembalikan. Biasanya itu kita melakukan modal hibah ini dari pemerintah atau biasanya kita lakukan melalui proposal lah gitu. Yang selanjutnya itu modal saham. Modal saham ini adalah dana yang diperoleh melalui penerbitan saham atau kepada investor. Modal saham ini adalah kita memiliki uang itu, maka kita harus uh, ada uang kita dipakai orang, maka kita dari investor tersebut kita mendalam mengambilkan modal. Nah, mungkin itu ada beberapa tentang pengembangan usaha. Yang materi yang dicakup dalam pengembangan usaha ini adalah yang pertama itu pengertian usaha yang seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua itu tahapan pengembangan usaha. Yang selanjutnya itu teknik pengembangan usaha. Ada beberapa teknik tadi. Yang ketiga itu jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Selanjutnya itu modal dan usaha. Nah, modal usaha ini adalah pembagiannya tadi. Yang pertama itu modal sendiri, pinjaman, modal ventura, dan modal hibah dan modal saham. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Baiklah, saya dapat menyimpulkan dengan memahami dan menekan tahapan teknik strategis yang tepat dalam pengembangan usaha, seorang usaha dapat meningkatkan daya saing dan mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang. Selain itu, pengelolaan modal yang baik akan mendukung stabilitas keuangan dan memungkinkan ekspansi usaha yang lebih luas. Pengembangan perusahaan yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sejahtera masyarakat. Mungkinlah sekian dari pembahasan materi yang dapat saya jelaskan. Mungkin kalau ada kekurangan materi saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.